Aku tahu persis Mbak, aku tahu persis satu Jakarta ini ngomongin aku. Masa sih satu Jakarta? Yakin Mbak. In the bad ways itu ya? In a bad ways. Punya hati nggak aku? Mereka bilang aku nggak punya hati Mbak. My friends banyak yang bilang, ada yang nanya ke Dave gini, lu kok bisa sih temenan sama Iwet? Iwet kan public enemy. Itu momen itu 2023 tuh momen aku stroke, titik balik banget sih. Titik balik banget. Setiap kali aku bangun tuh alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih nafas. Aku tinggalin ini. Aku nggak punya kerjaan, Mbak. Nggak ada. No, I have no plan. I have no plan. I don't know what I'm going to do. Nggak tahu. Tabungan juga ngepas juga, Mbak. Kapan kamu tahu bahwa kamu depresi? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita mewawancarai sosok yang biasa, ya kadang di depan layar gitu kita bisa lihat, tapi lebih sering juga ada di suaranya aja yang kita dengar. Ada Iwet Ramadan. Hai Mbak, akhirnya nyampe ke sini. Akhirnya nyampe ke sini. Gue cuma waktu itu gini, kok Dave doang, kok gue nggak diajak? Kenapa sih? Emang gue kurang terkenal kayaknya. Udah gitu kita ngecek Iwet ya, ternyata dia jadwalnya sibuk ya kan. Bisa aja sih. Katanya udah gak sibuk, tapi kok nggak bisa. Nanti kita bahas ya. 2023 kayaknya dia menemukan sesuatu yang baru, ternyata 2025 udah nggak bisa. Ayam-ayam gitu ya. Gimana Mbak? Gimana? Dia duduk tadi langsung gimana? Siapa yang mau diwawancara? Kan aku yang wawancara. Oh benar-benar minum tehnya dulu. Enak kan teh aku ya? Enak banget. Ini, ntar dulu. Bisa tahu lu dia. Earl Grey. Mereknya. Nggak 3 huruf bukan? Sih bisa tahu loh ya kan. Berapa huruf ya dia? Enak, aku suka Earl Grey. Aku juga suka. Aku suka Earl Grey. Sama Lady Grey juga aku suka. Oh, Lady Grey aku belum pernah coba. Bedanya apa Mbak? Dia lady. Jenis kelaminnya. Dia Earl, kalau ini ladynya. Ada yang bukan lebih enak. Ada varian barunya dari Earl Grey ini adalah French Earl Grey. Oh iya, aku belum coba. Enak itu? Itu enak karena ada lavendernya. Oh, jadi iya, ada iya. soothing aroma gitu. Oh itu buat tenang ya. Iya. Kayaknya aku pengen butuh sesuatu yang Oh gitu. justru enggak ya. Oh baik. Iya. Oke, kebalikan. Baik. Ya Iwet, ini adalah seorang arsitek kan? Ya. Terus Lulusan arsitek. Tapi pernah nggak kamu bekerja sebagai arsitek? Jujur Li. Pernah. Oh pernah. Pernah. Apa proyek rumah siapa? Tahu Kemal Mokhtar? Ya. Manajernya Kemal. Itu rumahnya saya yang desain. Oh iya. Ya. Cuman satu atau ada beberapa? Cuman satu. Karena waktu itu gini, jadi masuk kuliah arsitek itu kan juga karena keinginan orang tua. Oh. Lalu setelah lulus pun juga keinginan orang tua. Hah? Maksudnya gimana? Jadi waktu itu sambil kuliah tuh sebenarnya udah kerja siaran radio, terus udah keasikan gitu ya. Hampir nggak lulus. Berapa tahun kuliah? 5 tahun sih, masih 5 tahun lah. Senormal lah 5 tahun. Oke lah, oke. Jangan tanya IPK ya. Jadi pengen tanya. Jangan. Terus abis itu lulus gitu ya, udah. Jadi aku bilang, udah ya, udah lulus nih, ini ijazahnya gitu. Terus udah dikasih, diminta lagi. Ntar kalau aku ngelamar kerja, aku butuh. Ternyata pernah dipakai nggak tuh ijazah? Enggak. Nggak pernah. Terus abis itu, udah itu, cuman orang tua tuh selalu gitu kan ya. Ada aja gitu yang kayak, oke, udah jadi arsitek gitu. Terus, kamu nggak pengen bikin rumah? Kamu nggak pengen desain rumah? Pelan-pelan tapi nanya terus. Sampai akhirnya adalah manajernya Kemal itu, Dedi sama Enti, Tantri itu bilang, bikinin aku rumah dong, gitu. Terus aku bilang gini, kesempatan untuk menjawab keinginan orang tua. Aku desainin lah rumahnya, gitu. Rumah itu masih ada sampai sekarang.
Dan belum berubah ya gitu. Belum berubah. Di Cirende. Di Cirende. Jadi itu hanya serta-merta untuk memenuhi permintaan orang tua. Betul sekali. Habis itu minta apa lagi orang tua? Ya, standar lah. Yang itu tunggu ya, tunggu. Jadi akhirnya sebenarnya cita-citanya tuh nemu akhirnya mau ngapain itu pada saat siaran radio atau sebelumnya sebenarnya udah punya bayangan aku tuh sebenarnya pengen jadi ini loh. Oke, sebenarnya kalau gini. Jadi arsitek itu sebenarnya juga cita-cita waktu kelas 4 SD. Karena aku lihat gini, ini menarik sekali ya. Ilmu yang ada matematikanya, lalu kemudian sama ada artnya, menggambar gitu. Jadi aku pikir, oh ini menarik nih ilmu ini. Tapi yang selalu di bayangan aku adalah, dulu tuh suka sekali nonton Kiss. Kiss apa? Kisah seputar selebriti. Waktu zaman SMP tuh masih Indra Safera almarhum yang bawain. Oke. Ya, aku ngeliat itu dan aku ngefans banget sama Kang Indra almarhum. Karena menurut aku dia asik dia banget. Ya. Dia smart banget dan kemudian ketika aku baca profilnya dia itu lumayan tidak hanya on camera and also off camera, bahkan koreksi Indra itu kan idenya dia. Koreksi Indra. Ingat nggak sih acara itu? Aku mikir gini. Gila ya nih orang ya, dia bisa bawain acara, luwes banget bawain acaranya, gali orang ketika interview sangat bagus sekali, tapi dia adalah the man behind the show. All the creative konsep itu dari dia. Dari situ aku gini, I wanna be like him someday. Oh, oke. Nah, cita-cita awalnya yang ceteknya dulu adalah pingin jadi host Kiss. Itu cita-cita? Cita-cita. Dari SMP, SMA? SMP. SMP itu ada dua cita-citanya adalah satu sebenarnya yang pertama adalah jadi penyiar radio. Ingin banget jadi penyiar radio kayak Becky Tumewu. Oh. I'm a big fan of Becky. Sampai ya, gue dulu zaman dulu telepon ke radio loh. Pakai koin yang dibolongin, pakai ada benangnya, gue colok-colok gitu. Biar bisa lama. Iya loh. Terus sampai akhirnya bisa on air sama Becky itu merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi. Sampai ya. Nah ini suka jadi lawakannya ledekannya Dave. Kakek nenek gue tuh tinggal di Menteng. Tinggalnya bener-bener di belakangnya Prambors, di Jalan Prambanan. Prambors itu waktu itu Jalan Mendut. Jadi gue itu kalau liburan ke rumah kakek nenek gue, pagi-pagi gue bangun, gue nongkrong di depan Prambors supaya ketemu Becky. Iya. Ketemu? Enggak. Karena dia siarannya Sabtu Minggu. Iya, tapi gue temenan baik sama Becky sekarang. Sombong. Tapi itu menjadi impian-impian yang selalu gue simpan gitu ya. Dan selalu bisa gue visualisasikan bahwa gue pingin jadi penyiar seperti Becky. Kenapa nggak Ari ya? Kenapa Becky gitu? Iya, kenapa? Kenapanya yang perempuan gitu yang gue pingin. Anyway, karena mungkin lebih luas kali ya, kayak seru gitu kali ya. Bingung jawabnya gimana. Iya. Tapi dia sendiri yang nanya loh. Terus habis itu jadi Kang Indra, jadi presenter Kiss juga seperti itu gitu. Karena waktu itu gini mikir kayak masa gue pingin jadi presenter koreksi Indra, nama gue kan bukan Indra ya. Mengganti nama dulu ya. Iya. Sehingga akhirnya ya udah deh presenter Kiss aja. Jadi emang selalu gue membayangkan bahwa aku tuh duduk di kursi bibir merah itu. Gitu. Itu udah dibayangin tuh. Udah dibayangin. Ya? Betul. Jadi tiga cita-cita itu arsitek, lalu kemudian penyiar radio, dan satu lagi adalah presenter Kiss. Tercapai itu. Yang paling spesifik presenter Kiss. Kenapa spesifik? Karena penyiar radio tuh nggak nyebut kan radio apa. Oh iya. Penyiar radio. Ini acaranya jelas host acara Kiss. Kiss gitu. Terus singkat cerita. Jadi arsitek, kuliah, wah dapet nih arsitek Unpar. Gue lulusan SMA 8 Mbak, Jakarta. Tapi di Unpar, Bandung. Unpar Bandung, cuma gini, waktu daftar Unpar Bandung itu, yang daftar kami bersebelas. Masuk ke daftar ke arsitektur Unpar. Yang keterima cuman aku. Yang lainnya masuk ITB. Kalau ibuku bilang sebenarnya berarti kamu kurang berbakat ya. Aku pernah tuh keterima di sebuah universitas ranking 2 ya. Dibilang kamu tidak berbakat, sebaiknya kau pindah cari jurusan lain. Gitu. Akhirnya kuliah arsitek. Along the way nah, semester 2 aku diajak siaran sama Anissa Pohan. Anissa Yudhoyono. Iya. Iya, dia seangkatan sama aku kan di Bandung, dia di Unpad. Tapi dia bilang gini, Os lagi nyari penyiar radio nih, mau nggak? Aku bilang, wah
it's my dream. Gitu kan. Oke. Daftarlah siaran radio segala macam, diterima Mbak. Diterima, terus kemudian aku mulai siaran radio. Singkat cerita pindah dari OS ke Hard Rock FM Bandung. Terus kemudian mulai bersiaran, mulai nge-MC, kenal duit. Tahu dong, anak kuliah kalau udah kenal duit kan legek ya. Lupa bahwa tugas utama adalah kuliah. Itu kan kata orang tua ya. Bener. Bergaining power gue waktu itu gini, aku udah bisa bayar uang sekolah aku sendiri. Papa sama mama udah gak usah kirim lagi uang kuliah sama uang jajan. Sok banget. Tapi justru kebablasan akhirnya karena berasa kayak aku bisa bayar semuanya gitu, malah jadi kayak keenakan gitu. Tapi kan 5 tahun tuh masih wajar sih. Masih oke lah, masih oke. Singkat cerita lulus, terus kemudian begitu lulus aku pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Nah, waktu di interview di Hard Rock FM Bandung tuh ditanya gini, how do you describe yourself in next 5 years? Aku bilang adalah aku udah lulus kuliah, aku tinggal di Jakarta, tinggal di apartemen, jendelanya bisa ngelihat skyline Jakarta, dan aku udah siaran di Hard Rock FM Jakarta, gantiin Indi sama Farhan. Suka banget, keren banget. Itu visi kamu ya? Visi. Tercapai dalam waktu berapa tahun? Pindah ke apartemen itu 1 tahun. Begitu pindah langsung bisa pindah ke apartemen. Dengan City View Jakarta. City View Jakarta. Terus kemudian siaran di Hard Rock. Siaran di Hard Rock kejadian. Walaupun waktu itu drive and jive dulu. Jadi penyiar Good Morning Hard Rockers siaran paginya itu sekitar 3 tahun. Berarti dari total dari pertama kali ngomong itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, meleset dikit lah. Ada yang lebih cepat, ada yang... Iya. Oke, sekarang nih. Sekarang apa? Aduh. Menggantikan apa? Menteri apa? Nggak gitu. Enggak ya? Nggak gitu. Aduh. Berat ya? Iya, nggak. Gini, kalau sekarang itu... aku pengen jadi pengusaha yang sukses. Aku pengen jadi pengusaha yang sukses. Entah kenapa mimpi untuk jadi pengusaha tuh ternyata muncul. Gitu. Sukses tuh dalam arti apa? Dalam arti pertama adalah materi nggak bisa dipungkiri. Pingin jadi pengusaha yang memang profitable, terus perusahaannya besar, perusahaannya bagus kayak gitu ya. Tapi aku nggak cuma mau itu. Apalagi? Aku kepingin bahwa perusahaan yang aku miliki atau aku jalani itu harus bisa memberikan impact untuk banyak orang. Memberikan impact untuk banyak orang dan bisa dikenal memang karena gila, keren banget ya kerjaannya mereka. Gitu. Oke, udah tercapai berapa persen? Kan udah ada kan bisnisnya ya kan? Iya. Yang kamu bikin apa sih? Merchandise, desain merchandise. Yang kemudian kamu salurkan juga untuk pemberdayaan. Ibu Rusun. Iya, Ibu Rusun. Hebat banget lo bisa tahu. Iya, kan aku nyontek dulu. Tim riset ya, tim riset ya. Jadi iya. Itu one step lah ya. One step. Itu proses belajar Mbak. Jadi waktu aku bikin fashion brand batik, lalu kemudian JKT Kreatif yang tadi buat Ibu Rusun itu menurut aku adalah learning prosesnya aku. Tempat kamu belajar. Belajar mengenai bangkrut tuh kayak apa rasanya. Pernah dong Mbak. Pernah. Hampir 2 kali lagi bangkrut. Hilang berapa? Ya banyak lah pokoknya. Udah mau sebut kayak gede banget. Tapi itu pelajaran hidup menurut aku gitu. Uang sekolah lah ya. Uang sekolah, betul sekali. Terus kemudian aku belajar, kemudian aku masuk ke Emera Media kan. Aku mengelola sebuah perusahaan media. Dengan beberapa brand medianya. Betul, majalah dan radio, mentransformasi itu menjadi digital. Terus kemudian Terus kemudian mengubah strategi bisnis gitu sampai mereka bisa kembali ke profitable lah kayak gitu. Terus kemudian bikin usaha lagi gitu ya. Itu yang aku pelajari semuanya. Jadi aku kayak belajar, wah, waktu di Emera belajar ini, waktu di JKT Kreatif belajar ini, waktu di Tik Privé belajar ini, waktu di sini belajar begini. Oh, sekarang kayaknya udah siap nih buat mentas sendiri. Jadi kamu waktu di JKT Kreatif itu belajar apa?
Aku belajar soal pemberdayaan perempuan, soal bagaimana memanage community, how to grow community, how to make an impact, terus kemudian mengasah proses kreativitas, itu di JKT Kreatif. Di Merah? Aku belajar soal bisnis. Bisnis ya. Belajar mulai dari P&L, profit and loss. Aku yang dari tadinya nggak suka lihat angka, sampai aku sekarang kayak kegilaan sama angka. Aku suka banget lihat angka, bener-bener yang kayak mana angkanya, gue mau lihat. Mana ininya, mana itunya, ngejar. Aku nggak pernah bayangin diri aku sebagai businessman, tapi ternyata sekarang aku suka banget. Menurut aku business is an art. Yes. Ya, itu jadi aku kayak wah gila seru banget nih. Gimana nge-growth sebuah bisnis, mainan kecil apa segala macam jadi profitable, jadi making money. Dan itu yang kemudian aku lihat di duet sama Dave Hendrik. Awalnya iseng, tadinya benar-benar cuman kayak pelarian aja, ketawa-tawa sama Dave segala macam tiap pagi. Tiba-tiba, loh, kok jadi kayak gini? Loh. Sayang nih. Iya kan? Jadiin sesuatu deh. Dan aku seneng banget, happy banget dengan Dave karena temenan aku sama Dave kan udah lama banget ya. Iya. Dari 2000, aku kiss pertama kali lah aku sama Dave. Dan aku ngelihat Dave itu tumbuh, berkembang, menjadi pribadi yang sangat berbeda sekali sekarang. Dia mulai belajar bisnis loh. Seru kan? Seru banget. Iya, aku bilang gini, main kantor-kantoran yuk. Jadi gini, apa tuh main kantor-kantoran, Nek? Gitu kan dia bilang, ya lo dandan aja kayak mau ke kantor pakai blazer. Dia kan harus dari dandan dulu ya masuknya ya. Oh iya dong. Iya dong. Iya, dandan dulu. Oh, kayak sekretaris gitu, Nek, gitu dia bilang. Iya, itu seru dong ya. Iya, buat dia, iya kayak gitu. Terserah deh ya, dia mau bilang sekretaris kayak apa kayak gitu. Diajak meeting lah, diajak meeting di ruang meeting serius dengan tim gitu yang kayak, oke, kita buka data ya. Data apa, Nek? Aku ikut dong. Aku juga pengen ikut terus buka data gitu. Jadi kayak datanya duet seperti apa, sosial media kita seperti apa. Dia belajar mengerti algoritma, dia belajar mengerti mengenai kayak gimana bikin konten yang relevan. Dia asah setiap hari kreativitasnya dia. I love it. Aku suka banget. Dan satu hal yang aku temuin adalah ternyata aku bukan orang di depan panggung. Ternyata bukan. Ternyata lebih nikmat ini. Iya. Kamu melihat perkembangan. Yes. Aku lebih seneng ternyata di belakang layar. Oh, wow. That I never knew. Aku pikir aku adalah orang yang harus selalu dalam spotlight karena dulu bayangannya gitu. Ya, aku pernah ada momen yang kayak mana nih kerjaan nih, mana nih? Kok gue nggak nge-MC, kok gue nggak syuting? Ada momen kayak begitu. Tapi malah kesini, tiba-tiba Mbak Wati, manajer aku sama Dave gitu. Ada yang mau ngajak nge-MC nih. Nge-MC ya Mbak ya? Gitu. Iya. Gitu ya, terus habis itu gini. Nya tuh karena apa nih? Karena nggak nyaman? Atau Deg-degan, iya. Deg-degan. Terus udah gitu, aku gini, Mbak coba tembak mahal aja deh. Ya, nolak halus ya. Ya ampun. Terus sampai akhirnya aku gini, Mbak kayaknya aku nggak bisa nge-MC. Oke. Jadi aku udah sampai di titik dimana udah deh nggak usah. Ya, nggak maksain ya. Nggak mau maksain. Terus abis itu jangan deh nge-MC gitu. Karena terakhir kali aku on stage, itu aku pulangnya anget. Badan memberi sinyal ya. Anda terlalu stres. Nggak bisa. Okay. Jadi badan aku anget, aku anxious banget, aku butuh 1 hari untuk aku istirahat. Recovery. Itu nggak nge-MC loh, cuman jadi narasumber doang. Narasumber doang, nggak nge-MC. Narasumber tuh kayak gini loh. Iya. Kamu besok pulang anget nggak? Enggak, ini nggak banyak orangnya. Terus aku juga nggak tahu ya ini faktor dari apa gitu. Tapi kayak misalnya meet up gitu ya, sampai Mbak Wati itu bilang udah tenang dulu, udah nggak usah panik gitu. Sementara Dave menikmati sekali kan ya. Iya. Itu aku anxious. Kamu anxious. Jadi begitu masuk ke lokasi itu aku akan diem, freeze. Aku diem, aku gini, oke, bisa, yuk maju yuk. Satu-satu aku majunya. Satu-satu, terus udah gitu. Gak bisa melipir ke pojokan. Dia aku diem dulu sampai nanti Mbak Wati nyamperin gitu. Udah tenang, yuk. Disapa yuk gitu. Aneh ya. Dia anaknya emang aneh-aneh.
spesialis ya. Dia emang spesialis. Pawang. Belum mut-mutannya. Berdua sama ya. Iya, mirip. Karena kita sama-sama Leo. Iya. Cuman Tunggu, tapi kalau Dev kan introvert ya. Kalau kamu apa? ya lebih parah. Kamu lebih parah. Lebih parah. Dave itu introvert yang masih bisa kena lampu. Iya. Iya. Kalau aku tuh lampu panggung gede itu kayak gitu. Ya nggak ini aja bisa perform bisa, tapi aku harus akan ekstra untuk masain diri aku. Baik, kalau ketemu orang ya. Iya. Kalau kamera aja masih oke lah buat kamu. Kamera aman. Kamera aman. Segini nih aman nih segini. Ya ampun. Mbak, aku pernah ada momen begini. Lagi di jalan gitu ya. Nah ini aku juga nggak pernah ngerasain ini sih. Impact ke TikTok tuh menurut aku luar biasa sekali. Dikejar orang, diajak foto. Terus? Itu aku kabur, Mbak. Takut kayak apaan gitu. Mas aku mau foto. Oh oke foto. Terus pernah satu lagi, ini aku merasa berdosa banget. Satu pagi aku olahraga kan di PP. Terus udah gitu karena ngejar jam olahraga, aku siarannya udah di PP, siaran TikTok. Lagi duduk gitu, ternyata orang-orang tahu aku siarannya di PP. Jadi ada yang nyamperin. Mereka kantornya daerah situ. Jadi bela-bela nyamperin supaya bisa ketemu aku mau foto. Iya. Terus? Gitu ya. Nah, waktu aku abis live itu, abis selesai sama Dave, aku buka handphone, WhatsApp aku tuh udah banyak banget masalah kerjaan, overwhelm. Bill datang, terus kemudian bahas ini, terus kemudian sempat agak ke-trigger sedikit waktu siaran. Jadi emosi itu belum stabil. Tiba-tiba ada yang datang, halo, foto dong gitu. Terus aku gini, tar dulu. Boleh nanti nggak? Gitu, mukanya gitu. Dia kaget, aku juga kaget abis itu. Aduh, ya, oke. Terus dia balik, terus aku gini, salah lagi nih. Terus habis itu aku bayar segala macam, terus aku samperin, maaf ya. Tadi aku agak overwhelmed karena habis siaran buka WhatsApp, terus ada macam-macam gitu. Terus dia bilang, oh iya nggak apa-apa. Cuman dia pasti masih bingung lah. Iya. Kok sombong banget nih orang. Iya sih ya. Gitu. Iya kan. Tapi kan ya udahlah ya. I cannot explain everything to everyone gitu. Jadi akhirnya aku pikir ya udahlah, kalau emang gue disebelin ya udah mau gimana. Untung nggak viral ya. Benar. Kalau viral, ternyata dia sombong. Iya. tapi kayak gitu. Jadi cuman sekarang aku lagi belajar gitu untuk wait, it's a different game now gitu. Jadi kadang-kadang sekarang kalau misalnya udah negur di mall atau di mana gitu, aku udah mulai yang kayak hey gitu. Terus bukannya tegang. Atau nggak ke mall sama sekali. Iya, Mbak, sampai ada yang gini loh. Negur aku dari jauh, Mas Iwet, aku cuma mau nyapa aja, aku suka nonton TikToknya, nggak apa-apa kita nggak usah foto gitu. Oh karena kamu akhirnya cerita juga ya? Jadi orang-orang tahu. Gitu. Follower kamu pasti tahu lah. Iya. Alasannya. Bahkan sampai mereka bilang gini, kita kalau ngajak foto kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya foto-foto gitu. Sementara kan beda ya sama partner saya yang sangatlah, aku senang sekali diajak foto gitu. Kan gue jadi jelek banget ya Mbak. Kurang ajar emang orang itu. Jadi kayak gue yang emang paling penjahat di dunia ini. Terus satu lagi ya, bukan cuman itu Mbak. Dia selalu ngebalesin DM, gue gak pernah. Jadi gue kan makin kayak durjana ini orang. Kedua Leo. Iya. Dua-duanya. Yes. Look at me. Gitu, jadi gue kontrasnya Dave banget jadinya. Gitu. Astaga, lucu banget ya. Berarti itu bayangin kamu dulu ke radio mau ketemu Becky. Iya. Sekarang Gantian. Gue gini, oh kayak gini dulu ya Becky keganggu sama gue. Iya. Ada satu lagi. Apa? Soal penyiar radio juga nih. Dulu kan abis itu Becky kan, terus Becky karena udah sibuk di TV, digantiin lah. Waktu itu ada satu tuh bukan penyiar pengganti lah ya, tapi penerusnya Becky. Oh, magang. Vena Anissa. Oh, Vena Anissa. Ih, lo harus tahu kegilaan gue sama Vena Anissa apa? Apa? Dia sampai gini nih anak gila sih. Gue memakai privilege gue sebagai sesama anak SMA Negeri 8 Jakarta. Dimulai dengan mau ngobrolin soal event pensi yang mau kita bikin dan mau mengundang Vena sebagai
MC. Berlanjut dengan mulai jadi fans teror. Gue teleponin tiap malam. Vena. Iya. Gue teleponin tiap malam, Bo. Teror ya. Vena sampai gini nih, anak aneh banget sih. Jadi gue udah tahu nih, oke, Vena tuh waktu itu siaran jam 8 sampai 10 malam, maka dia akan nyampe rumahnya di Jati Bening, itu jam 11, maka jam 11 gue akan telepon dia. Resistensi kalau Setiap hari. sisi positifnya itu ya. Setiap hari. Sisi negatifnya spooky banget. Parah. Ya, Dan freak. gilanya adalah Vena masih nanggepin gue. Baik sekali dia ya. Banget. Gue sampai sekarang kayak, Vena, lo apa yang lo pikirin waktu itu sampai lo mau nerima telepon gue, oh my god. Untung gue bener ya sekarang jadinya. Tapi kamu tuh itu tuh emang karena kayak berjuang aja atau nggak tahu, gue pengen aja ngobrol sama Vena. pengen aja ngobrol sama Vena. Jadi kamu tuh emang ngefans apa gitu terus? Iya. Jadi gue adalah momen-momen freak gitu ada. Pernah jadi fans ya? Pernah dong. Tapi kamu pernah jadi shippers nggak? Shippers apa ya? Yang nge-ship gitu. Kan kamu nih fans. Kan ngefans. Kalau sekarang tuh ada fans yang namanya fans couples. Jadi namanya nge-ship dia. Bisa pasangan sinetron, di sinetronnya ini, terus kamu berharap di dunia nyata itu juga jadian. Enggak ya? Enggak sampai segitunya. Kan kalau itu kan, nah itu nanti kita bahas lagi lah. Iya. Enggak kayak gitu. Tapi fans. Tapi enggak kan? Enggak. Sekarang ada nggak yang kamu fansin dan kamu pengen ngobrol juga? Alhamdulillah enggak. Itu sebuah fase ya? Iya, fase waktu muda. Itu sebuah fase waktu muda. Apa yang pada saat pengen ngobrol, pengen ketemu tuh sebenarnya pengen tahu apa sih dari mereka? Aku pingin aja ada di circle mereka. Jujur banget sih. Iya, aku pingin aja di circle mereka. Bukan yang kayak aku pingin ngefans apa gitu enggak. Enggak, aku cuma pingin kayak gue temenan aja sama Vena Anissa. Gue temenan aja sama Becky Tumeu gitu. Oh, dan ternyata terjadi juga. Ternyata terjadi. Aku tuh waktu SMA, Mbak, aku tuh nggak masuk geng populer. Gitu. Aku tuh kayak itik buruk rupa gitu loh. Masa? Waktu ABG ya nggak berarti aku bilang aku sekarang ganteng ya, nggak gitu juga. Cuma lebih baik lah. Cupu gitu kali ya, nerd gitu nggak? Freak, Mbak. Masa sih? Freak, Mbak. Freak banget, Mbak. Freak. Freaky freak. Freaknya tuh gimana? Aduh Mbak, sok cool banget, ganggu. Aku juga kalau ngeliat aku zaman dulu tuh kayak, ngapain sih nyet gitu. Ya, tapi kan kita dulu juga emang gitu semua. Coba bayangin gini ya Mbak ya. Aduh ya Allah. Oke lah, ini aku buka aja di sini. Satu. Iya, terima kasih banyak. Spill the tea. Okay. Spill. Okay. Thank you. Pertama, waktu itu tuh zamannya cat rambut. Tapi kan di SMA 8 nggak boleh ngecat rambut yang gonjreng. Kayak rambutnya Green Day zaman dulu gitulah, punk yang warna-warni gitu. Kita nggak boleh, jadi mainnya tuh toning ya kalau nggak salah. Yang kalau kena matahari baru rambutnya nyala. Keluar, ya. Ungu. Marun. Oke. Karena yang ungu lebih mahal. Gak sekaya itu. Marun. Zaman itu kan zaman bajunya ketat ya. Baju aku ketat banget Mbak. Sampai aku gini, kenapa lu pakai baju seketat itu nyet gitu. Kamu kekinian gitu. Iya, wah gila. Istilahnya dulu jangkis. Ingat gak sih zaman itu kan? Pokoknya baju harus ketat gitu. Pakai sepatu sneakers. Wah rambutnya gitu. Gongnya adalah alis gue cabut Mbak. Lu SMA, gue anak laki. Dicabut melirit gitu? Iya, kayak alis kade. By the way, itu adalah sebuah fase. Fase. Kita semua punya masa di mana alis melirit, iya. Ya kan? Sampai gue bukan dikatain, dijulukin sama teman-teman deket gue, abut. Apa tuh? Alis cabut. Fotonya dong. Gak ada. Ih, gue sampai gini, gila loh gue. Tapi gue sadar gitu bahwa gue tuh emang se-eksploratif itu. Ya. Nah, oke, aku tanya ya. Boleh. Kan kamu pengen ngobrol sama ini karena kamu pengen ada di circle-nya mereka. Boleh. Aku bisa nggak sih masuk di circle kamu? Maksudnya aku tuh termasuk kriteria yang kamu pengen masuk ada di circle-nya nggak sih gitu? Waktu kamu bawain silet, iya. Aku gini, ini perempuan ajaib banget, gila. Gue nontonin terus gitu. Wow, she's that amazing. She's so freak. Kayak, berani banget nih perempuan ya. Satu, ini perempuan berani banget, terus dia bisa nemuin style yang semua orang tuh kayak, ya gimana sih? Dari mulai,
gitu kan, sampai wow, sampai akhirnya terus. Iya kan, sampai kayak kalau nonton tuh gimana wow. Iya kan, setajam silat itu kan ikonik banget kan, Mbak. Kamu memang orang kreatif ya. Kamu tertarik sama orang-orang yang punya ya kan, itu yang unik. Brand-brand kuat ya kan sebenarnya. Kalau secara personal branding itu kan kuat. Becky kuat, Vena Anissa kuat gitu ya. Oh iya ya, kayaknya benar. Benar. Iya, Mbak. Aku selalu attract sama orang-orang yang ikonik. Pantesan bio Instagram suka icon. Bukan ya? Nggak ada beda ya? Itu beda lagi. Nanti kita bahas. Itu ada ceritanya nanti. Oke. Gitu. Itu kan? Iya, setuju. Iya, aku moto hidup aku itu adalah empowering people through creativity. Oh, berarti sebenarnya udah ada bibit-bibitnya dari dulu, cuman nggak sadar aja. Nggak sadar, betul. Oh, oke. Gitu. Melanie Ricardo kan ya, saya partneran sama dia, ikonik dong dia. Amat. Ya, bold gitu ya, mentok gitu. Ya, Ayu Dewi. Iya. Iya. Ya, kurang ikonik apa coba? Benar. Ya kan, Luna Maya ya udahlah ya. Tapi zaman dulu tuh amat sangat mudah mendeteksi ini orang-orang bakal menjadi seseorang gitu. Iya. Kelihatannya munculnya gitu. Dan terima kasih ya udah menyadarkan itu karena aku bisa nge-sense itu, Mbak, sekarang. Ini orang akan jadi bintang nih. Ini orang akan bisa sukses di kerjaannya. I can sense that. Keren sekali loh. Terus kamu bisa abis itu kalau Nah, sekarang bawaannya adalah pingin nge-groom. Jadi kayak wah ini bisa gede nih. Oke, gua apain ya gitu. Jadi siapa aja nih yang sekarang menjadi ini kamu ya? Satu Hendrik. Ada lagi nggak? Nggak ada, udah itu aja dia. Coba aku daftar dong. Aku masih bisa aneh kok. Iya, tapi gitu. Sekarang aku lebih suka gitu ngamatin gitu ya. Makanya aku suka sekali ngelihat adik-adik yang TikTokers gitu. Aku nggak pernah melihat mereka sebagai saingan atau ancaman, tapi aku justru kayak aku pingin temenan sama mereka. Iya, kamu ingin menyerap ilmunya. Yes, aku pengen belajar sama mereka gitu. Terus aku pingin ngebantu mereka kalau ada yang bisa aku bantuin gitu. Oh wow. Yes, seneng banget. Keren loh, keren ya. Gitu. Jadi kalau aku pembelajar, cuman milih. Nggak bisa semua orang. Maksud aku akan lihat gitu mana yang kayak ini menarik nih, ini oke nih, ini asik nih, ini bisa nih. Yang kamu nggak itu yang kayak apa? Ini kan, yang menurut kamu enggak nih gitu. Walaupun dia mungkin unik juga. Iya, enggak gini. Maksud aku tuh jujur aja. Iya. Pasti ada satu karakter yang kamu enggak nih. Basic. Basic. Standar ya, STD. Iya, kayak ada basic nih, enggak ada gitu. Standar. Dia follower aja. Iya kan, Me Too. Iya. Itu aku enggak. Jadi dan aku bisa bisa sensing gitu ya orang mana yang memang punya karakter, mana yang cuman mengcopy karakter. Atau bukan dia sebenarnya. Betul. Wow. Right away. Sekarang ya, mungkin karena banyak pengalaman kamu akhirnya kamu bisa melihat gitu. Iya, sekarang makin sih. Sama betul pengalaman sama pelajaran hidup, terus momen-momen sendiri itu makin mengasah. Momen-momen sendiri, bagaimana bisa momen-momen sendiri itu? Karena mungkin kamu ramainya di sini kali ya? Iya, rame banget di sini. Jadi momen sendiri itu believe it or not, aku kalau pagi selalu zikiran. Gitu. Itu momen yang aku pakai untuk nenangin semua, gitu ya. Terus kemudian komunikasi aku sama Allah, sama Sang Pencipta gitu. Dan itu benar-benar jadi momen private aku gitu. Itu kalau daily gitu ya. Terus ada masanya tuh yang aku bener-bener kayak kabur, narik diri untuk kemudian pergi ke satu tempat yang sangat terpencil. Orang-orang tuh sampai bingung gitu. Aku seneng banget pergi ke either Jogja atau satu lagi adalah ke Bali Timur. Karangasem. Jadi ada satu tempat di sana namanya adalah sebuah resort yang aku suka banget. Nggak ada orang yang kesana, Mbak. Maksud aku ada, tapi jumlah kamarnya nggak banyak, dan orangnya sangat private sekali, terus nggak berisik, makanannya enak. Udah, aku bener-bener cuma di resort aja, nggak ngapa-ngapain. Paling cuman pagi tuh tetap zikir dulu, berenang, terus kemudian aku ke laut,
mancing, snorkeling, terus kalau enggak nanti trekking, terus abis itu nanti tidur siang. Oh, I love tidur siang. Terus abis itu makan, lihat bintang malamnya, aku suka banget lihat bintang. Terus tidur, gitu lagi terus on repeat. Ngobrol terus tapi di sini. Iya, itu aku diskusi sama diriku sendiri. Jadi setiap kali aku diem tuh aku selalu gini, oke, apa nih? Apa lagi nih? Kenapa nih? Apa yang dirasain? Apa yang dimau? Aku pernah Mbak, dari 2022 ke 2023. Setelah pandemi tuh aku nggak pernah liburan Mbak. Nggak pernah libur sama sekali. Sampai udah dibuka semuanya 2022. Terus aku gini, gue belum pernah libur nih. Pandemi itu kan gila banget ya. 2022 aku pergi ke Bali, aku booking tuh 10 hari atau 12 hari gitu, lumayan lama. Aku pergi ke Ubud. Aku pergi ke Ubud, terus kemudian di momen itu aku nginep di Jalan Dewi Sri kalau nggak salah, pedalaman Ubud banget, cuman dikelilingin sawah. Villa aku, kamar aku tuh ngadepnya ke hutan. Terus abis itu kerjaan aku cuman baca buku sama sepedahan, aku bawa sepeda aku. Terus kemudian lari pagi, ya zikir udah pasti. Terus kemudian makan. Itu momen aku pacaran sama diriku sendiri Mbak. Gimana tuh pacaran sama diri sendiri tuh kayak gimana? Gini Mbak, jadi yang aku sadari pada saat aku memutuskan ke Bali itu adalah aku belum pernah benar-benar mendedikasikan hidupku untuk diriku sendiri. Selalu buat orang lain. Lalu kemudian di momen itu, aku memutuskan untuk saatnya untuk benar-benar mempamper diri sendiri. Dalam artian adalah memberikan reward untuk diriku, gitu ya Mbak ya. Terus kemudian aku tanya gitu sama diriku, hari ini mau ngapain? Mau tidur siang, ya udah tidur siang. Mau ngapain? Pingin makan sup ayam sama nasi putih. Oke, kita cari sup ayam sama nasi putih. Mau balik lagi, mau berenang, mau tidur aja, ya udah tidur. Kayak orang pacaran Mbak, tapi sama diriku sendiri. Dan benar-benar memberikan apa yang aku mau. Aku cuma mikir gini, kalau gue bisa ngasih itu sama orang, kenapa gue nggak bisa ngasih buat diri gue, gitu. Sambil baca buku. Terus itu 2022 ke 2023, tahun baru, wah tahun yang baru nih, feel refresh gitu. Feel refresh, Januari, Februarinya aku stroke. Yeah. Sebelum kita bahas masalah stroke, kenapa kamu bisa sampai merasa kamu belum libur di tahun 2022 itu? Apakah di masa pandemi itu kamu tetap kerja? Banget Mbak. Tetap kerja? Banget Mbak. Dan jadi, itu ada pressure di situ? Jadi gini, it was a crazy moment buat semua orang. Yeah. Tapi yang gila adalah, aku itu setiap kali bekerja selalu memberikan 1000%. Yeah. Not 100%, 1000%. Dan waktu itu perusahaan bukan punya perusahaan aku Mbak, gitu ya. Perusahaan itu bukan perusahaan aku, tapi aku men-treat perusahaan ini seperti milik aku. Pada saat pandemi, kita harus melay off banyak sekali orang. That was crazy. Nggak pernah ada momen dalam hidup aku di mana I have to cut off people's life. People's ya Mbak, bukan person. A lot of people. Banyak Mbak. Punya hati nggak aku? Mereka bilang aku nggak punya hati Mbak. Even up until now, my friends banyak yang bilang, ada yang nanya ke Dave gini, lu kok bisa sih temenan sama Iwet? Iwet kan public enemy. Can you imagine? It hurts me. Gitu ya. Apakah aku harus kok bisa sih ngelakuin itu? I have to. I have to. Even I have to cut off my friend, I have to. Mau gimana gitu. Terus aku jalanin gitu ya, segala macem. Aku ambil semua bebannya di diri aku. Aku cuman mikir gini, ini orang-orang harus makan. Mereka nggak boleh nggak makan. Dan kita harus bekerja. Tapi ngomongin kita kan nggak semua orang kemampuannya sama ya. So kalau ada yang nggak bisa, aku tarik Mbak. Aku ambil semua bebannya untuk ayo jalan, ayo bisa. Setiap hari. Aku meeting sehari itu bisa 10 sampai 12. I work from 9, even 8 a.m. sampai jam 12 malam. Kayak gitu Mbak. Di tengah situasi pandemi. Yes. Di tengah segala hal yang tidak pasti.
ditambah dengan harus mengatur mood semua orang. It's crazy banget gitu. Terus ini aku belum pernah cerita sih. Cuma ya gimana gitu ya, kadang-kadang sampai di titik tuh yang orang-orang mikir, ini orang nggak punya perasaan ya. Ini orang gila banget sih. Apaan sih kerja mulu. Gak tahu, aku cuma mikir kalau misal nggak ada yang ngerjain, siapa yang ngerjain gitu? Siapa yang akan ambil tanggung jawabnya? Ya udah, jadi itu aku kerjain gitu. Terus 2019, 2020 dan momen pandemi itu membuat aku menjadi orang yang sangat realistis, Mbak. Optimis tapi realis. Optimis tapi aku nggak mau gegabah. Karena setiap sen yang kita spend itu harus dipikirin. Dia harus jadi apa? Dan momen pandemi itu yang membuat aku jadi kayak tahan, Wet. Jangan jor-joran. Orang di luar tuh susah. Gitu ya. Terus abis itu momen pandemi itu yang juga menyadarkan aku bahwa ternyata kita cuma butuh hidup. Kita nggak butuh harta, mobil, nggak. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dan itu makin kuat ketika aku stroke. Ketika aku stroke itu benar-benar momen dimana uang gue, harta gue, apartemen, deposito, segala macem itu nggak ada artinya. Kalau Tuhan bilang, Allah bilang waktu itu, Iwet nggak balik lagi, ya udah, over. Gitu. Itu momen itu 2023 tuh momen aku stroke, titik balik banget sih, titik balik banget. Titik balik banget membuat aku jadi orang yang masih galak. Tentu. Iya, tapi aku lebih sadar gitu bahwa oh iya, setiap kali aku bangun tuh alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih nafas. Mungkin selama pandemi itu kamu kadang-kadang lupa bernafas. Exactly. Persis banget. Jadi momen itu yang menyadarkan aku dan sebenarnya titik balik aku, ya apa istilahnya Mbak, dapat hidayah. Itu ada 2 kali dalam hidup aku. Satu kali itu kayaknya 2016, 2017 patah hati. Hidayah banget, lucu ya, patah hati. Tapi patah hatinya tuh ternyata bener-bener segitu ancurnya karena aku udah ngarepin bahwa ini nih, ini yang gue cari, yang gue butuhin, yang akan bisa mengkomplitkan hidup gue. Lepas Mbak, lepas terus yang kayak, wah ini apaan ya, kok nggak pernah nih patah hati kayak begini gitu. Terus larinya ke Tuhan, larinya ke Allah gitu. Terus di situ aku gini, wah kok tenang ya. Kok enak banget. Semenjak itu aku bergantung banget sama itu. Gitu. Jadi aku bergantung sekali sama Allah. Aku tahu persis bahwa yang bisa membantu aku cuman Allah. Gitu. Itu 1 kali. Terus kemudian jalan lagi tapi masih ambisius, masih apa segala macam. 2023 ketika stroke, aku pasti bilang stroke ya Mbak, nggak pakai nangis, nggak pakai takut. Aku cuman gini, la ilaha illallah. Udah siap. Ya, kalau Allah memang kasih aku sembuh, aku sembuh. Kalau Allah mau aku selesai di sini, ampuni dosa-dosaku. Udah aku habis itu zikir aja. Terus waktu dokter bilang, pembuluh darahnya pecah Pak. Ini darahnya sudah mengenangi mengenangi otak. Kalau nggak segera dioperasi sekarang, diambil darahnya, dia akan bisa menekan batang otak. Kalau menekan batang otak ada 2. Kalau Bapak hidup, Bapak akan lumpuh seumur hidup. Kalau Bapak, kalau misalnya sampai ini parah sekali, Bapak meninggal. Nggak nangis, nggak apa-apa Mbak, aku tenang aja. Gitu ya Dok. Apa yang harus dilakuin? Nggak ada papa, nggak ada mama. Papa mama belum aku bilangin. No. Tanya dong ada siapa? Ada siapa? Dian Sastro. Rangga. Kesel ya, kesel banget ya. Serius ada dia? Iya. Dian yang dengerin itu. Dian was there. Karena waktu itu aku sehabis sarapan sama dia,
Aku harusnya ke Singapura business trip. Terus tiba-tiba aku mau ke toilet, aku udah nggak bisa gerakin badanku sebelah kiri. Terus aku bilang, I need to go to the IGD. Terus dia bilang ini, pergi sekarang ke IGD. Terus mereka ngecek terus kan, ada Rena, ada Dian. Terus Dian ngecek, gimana? Stroke nih. Kan rumahnya dekat sama rumahnya dia dekat sama rumah sakit aku, dia langsung datang. Ya udah, dia nggak ada opsi pada saat itu. Pas lagi dokter masuk, dokternya bilang, ibu keluarganya. Iya. Terus Dian, bukan, boleh keluar? Aku bilang, enggak, dia nemenin saya. Udah, abis itu Dian dengerin semua. Terus aku udah, oke, ngapain dok? Harus dioperasi malam ini juga. Oke, dioperasi diapain dok? Dibuka kepalanya. I was like, dibuka di kepalanya itu kayak apa ya? Dibuka. Iya, terus ya udah, aku ikutin aja prosedurnya. Pasrah aja udah. Pasrah. Udah pasrah aja. Dan ternyata pasrah itu yang membuat aku bisa sembuh lebih cepat. Karena aku nggak ngelawan sama sekali. Nggak ada rasa marah, nggak ada pertanyaan why. Nggak sama sekali mbak, nggak sama sekali. Nggak sama sekali, aku juga bingung. Jadi ya udah, masuk ke kamar operasi, terus udah gitu, hitung sampai 5 ya pak. Aku ambil zikir, hitung, hilang. Tiba-tiba harusnya tuh dijadwalin 4 jam sampai 6 jam, cuma 2 jam. 2 jam beres, masuk ke ICU. Nah di ICU baru drama. Kenapa drama? Gue. Pokoknya aku tuh sangat full aware of myself gitu ya. Agak gila sih sampai to the point. Jadi aku di ICU tuh aku ngeliat ada alat apa aja nih. Oh ada alat ini, infus segala macam. Wah ini uang semua nih. Kalau gue lama-lama di sini, tekor gue. Gue nggak mau di sini lama-lama. Satu, aku teriak adalah kan ICU mbak. Isinya kan orang-orang sekarat ya. Gak tahan, takut. Oh, oke. Yeah. Takut. Aku bilang ini, saya nggak bisa nih di sini. Saya bisa nggak sembuh. Okay. Ada ruangan yang lebih private nggak? Dasar introvert ya. Ya terus gitu gini. Aja. Ya ada, tapi lebih mahal. Terus aku bilang ini, aku nggak mau di sini. Pokoknya pindahin aku. Dipindahin lah ke ruang VVIP. Somehow ternyata nggak nambah ekstra bayar waktu itu. Entah gimana. Wow. Terus aku di ruang isolasi sendiri gitu. Terus kemudian aku lihat kan nih, ini uang semua nih, nggak bisa nih lama-lama di sini. Jadi aku bilang, berapa hari aku di sini? Ya sampai sembuh pak. Sembuh tuh kayak gimana? Sembuh tuh sampai begini. Oke, berapa hari bisa nyampe ke situ? Apa yang harus aku lakuin? Gitu ya. Terus dia bilang, oke pak, bapak di sini 3 hari. Hari ketiga aku bilang gini, kapan saya pindah kamar biasa? Terus dia gitu, oke pak, kita panggil dokter ya. Terus dokter jaga datang segala macam, ini udah bisa nih pindah segala macam hari kedua tuh. Udah bisa nih pindah segala macam, ya udah besok pagi saya cabut jahitan ya pak, gitu. Udah. Tiba-tiba dia besok pagi datang mau cabut jahitan. Bukan cabut jahitan, mau apa gitu, pokoknya bisa lepas lah. Bisa pindah ke kamar biasa. Lepas, anjing kali lepas. Terus abis itu dokternya datang, tiba-tiba suster bilang belum bisa ke kamar biasa dok. Dokternya juga marah. Kenapa? Ya dokter ini soalnya bilang belum bisa begini. Ngamuk. Terus begitu dokternya pamit, aku bilang gini, sini. Dokter jaga, suster aku kumpulin, aku briefing. Kalian punya WhatsApp grup nggak? ngobrol dong. Bisa nggak bikin WhatsApp grup sekarang? Koordinasi. Tanya di situ, update. Jangan sendiri-sendiri, nggak bisa nih kerja kayak gini. Dianggap kantornya ya kan, itu rumah sakit ya. Nggak bisa kayak gini, kerja terus koordinasi. Siapa dokter kepalanya? Ntar lagi diakusisi itu rumah sakit kayaknya. Gue marahin. Tapi habis itu sorenya gue pindah kamar biasa. Works ya? It works. Kayaknya begitu dia mulai, berapa hari nih? Kapan gini? Tuh dokternya kayak dalam hati udah gini, oh udah sembuh nih kayaknya. Nah ya iya dong. Dia bisa ngomel udah ya? bisa ngomel, udah bisa ngatur orang. Pindah kamar biasa. Tahu nggak mbak? Ini sampai aneh banget sih. Aku menikmati sekali momen aku di rumah sakit. It was so peaceful. Nggak perlu mau mikir makan apa. Hidupnya cuma sarapan, tidur, makan siang, tidur lagi, makan malam, tidur. Yang bayar? Untung ada insurance. Oh iya. Nah, iya, untung ada insurance. Makanya aku selalu bilang insurance itu penting sekali. Harganya seharga mobil, Mbak. Mobil apa nih? Nah, itu dia. Pokoknya aku bilang seharga mobil aja. Iya, seharga mobil juga udah gila kan? Iya. Benar. Terus abis itu
di situ juga momen itu tuh aku yang entah ya Mbak, mungkin karena otak, tapi aku tanya gitu. Jadi aku kayak alam bawah sadar tuh setiap malam aku mimpi. Semua traumanya aku tuh keluar semua Mbak. Oke. Iya, muncul semua di mimpi aku setiap malam. Di situ aku belajar journaling. Nulis jadi? Aku tulis. Jadi setiap pagi begitu aku bangun aku tulis semuanya. Aku tulis. Tadi malam begini. Dan di momen itu aku bisa belajar memaafkan. Oh, Titik balik banget kan Mbak? Banget. Jadi ternyata aku punya grudge, aku punya kemarahan sama keadaan, sama manusia, sama keluarga. Di titik itu aku benar-benar kayak, wow, waktu aku sakit tuh mereka datang semua, mereka nangis. Ternyata mereka nggak seburuk yang aku pikirin. That moment, itu aku kayak, oh, this is so good. Orang yang aku sebelin aku peluk, itu rasanya kayak bless. Ever since, I take easy on everything. Dipikirin, masih tetap stres, iya, tapi kayak lebih rileks aja. Lebih sadar bahwa ini akan berakhir. Nggak tahu kapan, tapi ini akan berakhir. Dijalanin walaupun tertati-tati, tapi sambil jalan gitu. Oke. Gitu. Kemarahan itu tadinya disadarin nggak? Atau yang keluar itu tiba-tiba, ternyata ini ya, gitu. Sadar, marah gitu sampai nggak menegur orang, nggak mau ini, nggak mau itu, gitu. Itu sadar sekali. Atau trauma-trauma. Itu sadar semua sebetulnya. Sadar. Tapi di-repress. Di-repress dong, repress banget. Apa? Udahlah lupain aja gitu ya? Nggak bisa, ya harus di-repress aja semuanya. Nggak bisa diungkapin. Dan setelah itu aku jadi orang yang sangat jujur sekali. Nggak ada yang aku tahan. Jujurnya tuh gimana? Kalau aku nggak suka, aku bilang aku nggak suka. Kalau aku nggak mau, aku bilang aku nggak mau. Di depan orangnya. Aku tolak. Aku bukan tolak, tapi aku benar-benar kayak, enggak, aku nggak mau. Enggak, aku nggak suka. Even to my boss dulu. I don't care. Itu efek dari kamu pacaran sama dirimu sendiri. Iya. Iya kan? Bener. I found my value. I know my value for sure. Kamu bikin boundaries. Yes. Nope, sampai situ aja. Gak bisa, sorry. Gak mau. Dan itu yang membuat aku memutuskan untuk aku tinggalin ini. Aku gak punya kerjaan, Mbak. Maksud aku waktu aku ninggalin kerjaan aku yang MRA itu, aku gak punya kerja. Orang nextnya kan gak ada. No, I have no plan. I don't know what I'm going to do. Gak tahu. Tabungan juga ngepas juga, Mbak. Gak ada. Orang tuh semua gini. Nih gila nih. Orang nanya kan, pindah kemana? Gak pindah kemana-mana. Terus udah gitu, kerja apa sekarang? Gak kerja apa-apa. Sampai dibilang ini, piaraan gadun pasti. Pasti Dave yang ngomong. Bukan Dave yang ngomong. Bukan. Itu sampai gini. Nek, lu tahu gak sih lu diomongin orang dikata lu piaraan gadun. Tunggu. Begini, amin ya Allah. Lihat. Ya. Kamu dari tahun 2019 sejak pandemi sedemikian memikul beban semua orang, untuk semua orang kita harus tetap hidup supaya bisa tetap berjalan. Mereka harus ada nafkah. Tabunganmu pas-pasan aja. Bukan. Ih, pinter banget senior nih pasti. Bukan pas-pasan lah, tapi lebih kayak ya cukup aja. Cukup. Bukan yang sampai kayak gitu, nggak juga. Ya tetap aja. Ya, itu jadi pertanyaan juga kan. Udah kerja selama itu kok gitu aja? Iya. Bukan? Iya. Iya kan? Karena kamu menyiksa dirimu. Exactly. Untuk itu, apa gitu? Exactly. Itu yang membuat aku bilang ini, ngapain lu Nyet? Gitu. Bye Felicia, gitu langsung. Mana dibilang, dia kan ini ya public enemy. Iya. Udah dibilang public enemy, dimusuhin semua orang. Orang selalu salah tangkap sama aku. Always. Gitu. Dan aku makin gak peduli. Makin gak peduli, Mbak. Gak peduli. Kayak begini. Lu marah sama gue. Wah, lu lucu banget sih. Karena gue gak akan peduli lu marah sama gue. Kocak. Iyalah, kocak. Bener. Iya.
Makanya orang keki Mbak sama aku. Karena kalau misalnya orang marah sama aku, sebel gitu yang gosipin aku kayak, heh? Lucu banget. Aku sampai waktu itu bilang sama Dave gini. Aku ngomong di live TikTok, aku bilang gini, aku tahu persis bahwa mungkin gue bukan selebriti ya. I'm not Luna Maya atau siapa Maxim Butier atau Dian Sastrowardoyo, but I know for sure people are talking about me. Oh, itu namanya selebriti. Ya kan? Iya. Aku tahu persis Mbak, aku tahu persis satu Jakarta ini ngomongin aku. Masa sih satu Jakarta? Yakin Mbak. Dan in the bad ways itu ya? In a bad ways. In a bad ways. Kamu Dan punya kayak reputasi, gara-gara kamu harus menjalankan tanggung jawabmu. Aku tahu persis gitu bahwa semua orang penasaran Iwet lagi ngerjain apa sih sekarang? Iwet kemana sih? Iwet ngapain sih? Gitu, karena I'm a bit, ya gitulah. Yes. Gitu Mbak. Dan di saat orang ke kanan, aku ke kiri. Ya, aku lihat Mbak di JIS. Serius? Yes, I help him. Kenapa? Nggak halo-halo? Ya kan? Ya enggak, maksudnya aku dari tribun. Oh dia tempat dingin. Iya, tapi maksud aku, aku suka aja gitu ngelakuin sesuatu yang beda sama orang lain. Gitu. Orang kreatif. Ya, mungkin. Jadi hidayahmu, I think so. kamu menemukan lagi your purpose. Yes, banget. Seperti bio Instagrammu yang sebelumnya. Find your purpose. Sebetulnya sekarang saatnya kamu menemukan your purpose. Jalanin purpose aku. Menjalani purpose maksudnya. Kalau kemarin itu belum. Masih finding. Sekarang sudah menemukan. Sekarang udah. Jadi menjalankan apa yang menjadi doronganmu. Betul. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Pokoknya aku selalu bilang gitu bahwa apapun yang aku kerjakan, aku mau punya impact. Makanya aku nggak mau ngerjain hal-hal yang nggak aku suka. Karena kalau aku ngerjain hal-hal yang nggak aku suka, aku nggak akan all out. Dan nggak akan ada impact dari situ. Gitu. Wow. Iya. Aneh ya? Enggak. Masa? Tapi di sini pun kamu ngerasa harus sekali ketika menceritakan bahwa kamu akhirnya menemukan purpose-mu, sedang menjalani purpose-mu dan... Iya, I think so ya. Apa? Kenapa itu rasanya dalam sekali buat kamu? Apa ya? Aku ngerasa bahwa purpose ini tuh adalah bahan bakarnya aku. Gitu. Jadi ini yang membuat aku selalu bersemangat setiap hari. Pernah kehilangan? Kehilangan purpose? Wah, pernah Mbak. Baru. Baru aja. Aku didiagnosa depresi. Ini juga lucu sih. Jadi aku ada momen dimana aku nggak mau apa-apa dalam hidup. Nggak mau punya nggak punya cita-cita, nggak kepingin beli apa, nggak pingin apa-apa. Aku pikir aku udah sampai di titik tertinggi dari kehidupan manusia. Tidak punya keinginan. Ternyata aku depresi Mbak. Termasuk nggak punya keinginan untuk ketemu orang. Okay. Aku memilih untuk ada dalam kamar, di dalam ruangan aja. Aku tutup semua jendela, aku matiin lampu. Aku nggak mau ketemu orang. Diajak main aku nggak mau. Diajak ketemu aku nggak mau. Beraktivitas aku memilih untuk sendiri. Kamu dalam survival mode. Yes. Kapan kamu tahu bahwa kamu depresi? Waktu Dave nanya, lo nggak pernah iri sama orang ya, Bo? Di situ aku mikir gini, nggak pernah? Dengan gagah perkasa ya. Gue nggak pernah iri sama orang. Lo gila kali. Masa lo nggak pernah iri sama orang sih? Dia bilang gitu. Dia bilang, Bo, kita tuh manusia. Manusia tuh punya iri. Enggak. Terus kita bahas lah gitu ya. Ternyata iri itu berasal dari keinginan yang tidak tercapai. Di situ aku gini trace back. Lah, kok gue nggak punya keinginan? Kenapa nih? Dari Iwet yang sangat ambisius, Iwet yang punya banyak keinginan. Lah, kenapa nggak punya keinginan? Apa yang salah nih? Hari itu juga aku cari psikiater. Hari itu juga, right away. Aku butuh dibantu. Gak bisa.
Sesudah melewati sakit itu? Sesudah melewati sakit. Sesudah kamu memaafkan itu? Iya. Ternyata masih ada yang di-repress. Wah gawat nih, jago nih orang. Aku pikir aku nabi, ternyata aku depresi. Jago nih, waduh gawat, nggak bener. Bahaya. Sebel nih sama dia. Kita ngobrol abis ini ya. Aduh. Aku ternyata banyak sekali kekecewaan dalam hidup aku, Mbak. Banyak sekali kekecewaan dalam hidup aku. Ya, gimana nih? Bayangin gini deh, Mbak. Kalau Mbak Feni memberikan segala sesuatu, ibaratnya udah sampai hidup dan mati, ya. Tiba-tiba Mbak Feni merasa bahwa ternyata Mbak Feni nggak dihargai. Mbak Feni akan merasa seperti apa? Hancur kan, Mbak? Hancur. Dan lebih gila lagi adalah ketika Mbak Feni tahu bahwa itu dibuat sama orang lain. Apa yang dibuat sama orang lain? Iya, dibikin posisinya di seperti itu gitu. Sampai akhirnya dibuat merasa tidak dihargai. Sengaja? Ya entah sengaja, entah memang dari obrolan-obrolan tidak penting. Tapi menjadi seperti itu dan itu kejadian gitu. And it hurts me ternyata. Tapi pada saat itu atas nama profesionalisme, aku deny. Aku pikir ya memang harus begitu. Ternyata enggak, aku sakit sekali ternyata. Dan itu aku repress. Boom. Hancur mentalnya. Pekerjaan ini? Nggak mau bilang. Sesuatu yang kamu cintai? Iya. Sesuatu yang aku cintain banget, yang bener-bener aku all out di situ. Itu kekecewaan yang bener-bener dalam banget. Dalam banget, Mbak. Dalam banget sampai bener-bener kayak, damn. Ternyata berat ya jadi manusia tuh. Berat, jadi manusia tuh berat sekali. Dan di situ aku cuman kayak, waktu aku dibilang depresi itu kan digali terus. Sampai gini, oh ini penyebabnya. Tapi begitu aku tahu penyebab itu, aku sembuh. Bukan sembuh ya, tapi karena kan membaik. A lot better. Tapi sudah bisa maafin belum? Belum sih, Mbak. Ada momen ke-trigger? Masih ada beberapa kali. Kalau apa? Kalau menemukan apa? Atau melihat apa? Atau diperlakukan apa kamu ke-trigger? Lebih ke kayak ini gila sih, Mbak. Sampai gini ya, saking aku takutnya gitu ya. Ketika ada orang yang datang menawari pekerjaan ke aku nanya itu udah bukan hal-hal yang profesional. Nanya itu udah hal-hal yang kayak, kamu sehari-hari di rumah kayak apa ya? Trust issue. Trust issue banget. Sampai orang ini yang waktu itu mau jadi partner aku tuh kayak ngerasa, dia sampai duduk gitu ya. Terus dia, oke, saya ceritain ya hidup saya kayak apa. Dia ceritain, Mbak, rutinitasnya dari pagi sampai malam. Karena bener-bener aku kayak ngerasa, gue takut banget. Gue nggak mau lagi digituin, nggak mau lagi dibikin sedih, marah, nggak mau. Gitu, Mbak. Sedih, marah yang tidak bisa kamu tunjukkan. Iya. Gak suka, Mbak, digituin. Udah kamu keluarin belum gak sukanya? Udah kamu omongin belum ke orangnya? Agak nggak mungkin. Tapi ya kalaupun bisa nih kamu ngomong, kamu mau bilang apalah intinya ke?
Enjoy your life. Tapi pasti ada kadang-kadang yang berat itu adalah kamu karena kamu menyalahkan dirimu. Kenapa membiarkan itu terjadi? Iya. Apa? Kamu pada saat itu kamu ngerasa kamu ngapain yang kayak aduh tahu gitu aku tuh harusnya begini ya? Harusnya kamu bilang enggak. Momennya adalah sebenarnya gini, udah tahu bahwa harusnya tuh udah bilang enggak gitu. Sampai puncaknya ya udah, I just have to live this all gitu. Sampai ya Mbak, momen masalah meninggalkan itu sampai udah to the point yang bukan cuman berhenti dari kerjaan aja Mbak. Tapi? Nggak sampai bunuh diri sih, tapi kayak, apa gue pindah aja ya ke kaki gunung? Gue tinggalin semua ini, udah, gue mau jadi pertapa, gue mau jadi petani. Oh, patah hati? Iya, patah hati banget Mbak. Patah hati banget, bener-bener kayak, gila. Sesuatu yang aku suka banget, aku percaya banget, aku believe in this, and so on and so on. Dan itu mendeskripsikan kamu. Ya. Seperti kehilangan part of your life. Yes. Maaf ini kok pintar banget sih. Mungkin karena I've been there. Oh iya? What happened? Gantian. Iya loh Mbak, beneran, bener. Tapi itu yang bener itu yang dibilangin sama psikiater aku juga waktu itu gitu. Kamu ngerasa kayak bagian hidup kamu diambil ya? Iya. Karena ini pelajaran akhirnya ya. Jangan pernah menjadikan sesuatu sebagai identitasmu. Never. Itu akan begitu dicabut, hancur kita. Hancur. Parah. Ya. Gitu. Mungkin tadinya kita pikir benda, barang itu adalah sesuatu yang kita miliki. Yes. Ternyata kadang-kadang sesuatu yang intangible. Yes. Wah parah Mbak. Hancur bener. Habis itu aku udah kayak, that's it. Aku gak mau touch sama apapun. Apapun. Kirain bener ternyata depresi itu tadi. Iya, kirain nabi. Depresi. Tapi itu kan cobaannya memang. Iya. Kita mau nggak mau ditawarin supaya attach, Iya. tapi nggak boleh terlalu attach. Iya. Jadi ya gitu aja. Dijaga aja terus segitu aja, segitu gitu. Ini jadi lagi sekarang tuh sambil proses terus. Makanya Dave bilang gini, lu berubah banget ya. Lu tuh nggak lagi kontrol freak masih. Oh masih. Cuman ini loh nggak jadi yang kayak des gitu. Aku pelan-pelan gitu. Masih tambah hati. Ya maksudnya gini, des-desnya masih kayak kalau misalnya ada sesuatu yang mau aku tuju tuh speednya memang kenceng. Tapi lebih sebelum masuk ke situ itu aku pikirin dulu. Begitu udah masuk, udah gitu. Gitu Mbak. Ya Masya Allah ya. Aduh. Kayaknya kan dari cerita kamu kayak aku kayak lagi ngaca juga sih ya sebenarnya ya. Masa? Betul. Aku kadang suka gini, aduh aku suka tapi aku jadi males. Karena aku tahu ketika aku masuk, aku akan 1000%. Iya. Jadi aku kadang-kadang, separuh aja deh. Ya terus gak jadi apa-apa kan, cuma separuh-separuh. Maksudnya paling nggak kalau ada yang full ya cuma satu aja, nggak banyak-banyak. Dulu kan semuanya banyak. Iya. Umur ternyata kayaknya sih. Kayaknya iya umur, benar. Makin umur tuh kayak nggak bisa banyak-banyak gitu. Iya. Sekarang lebih bisa naker lah, lebih bisa naker gitu. Jadi kayak kalau ada orang nawarin apa gitu, oh iya, ya aku iya aja. Tapi kayak dikerjain ntar dulu. Oke. Tinggal naikin honornya gitu ya. Sekarang mungkin nggak cuma naikin honor, tapi gini, equip gue dengan orang. Oh betul. Equip gue dengan tim. Equip gue dengan orang. Nggak bisa gue ngerjain sendirian. I cannot. Gitu. Nah, jadi hidup ini mengajarkan banyak. Wah banyak banget Mbak. Banyak banget. Banyak sekali. So, how are you now? Wow. At this moment, happy. Aku ngejalanin sesuatu yang aku mau, aku suka.
Dan aku diberikan kontrol penuh untuk itu. Aku suka. Gitu. Aku selalu bilang gini. Lo boleh kasih masukan sama gue. Tapi masukannya harus make sense. Gitu ya. Gue mengerjakan hal-hal yang pasti orang nggak tahu. Karena skill itu cuma punya gue. Jadi jagain aja gue. Gue kan bertanggung jawab. Makanya kalau ada yang kayak bilang, kalau ngelihat komentar di sosial media gitu suka sakit hati nggak? Enggak. Mbak, mereka siapa? Betul. Mereka siapa? Gue nggak kenal, nggak ada wujudnya, nggak tahu juga tinggalnya di mana. Betul. Ngapain dipeduliin? Tapi yang ganggu apa? Pengomentar tentang apa biasanya yang paling ganggu? Marah sih nggak, cuman gengges banget deh. Oke. Masih urusannya soal kerjaan sih. Kalau dibilang nggak kompeten tuh aku keganggu. Itu aku keganggu sekali. Itu hal-hal yang benar-benar bikin aku kayak ke-trigger langsung gitu. Itu kayaknya ada urusannya dengan trauma yang belum beres. Soal itu. Iya. Gitu. Jadi cuma aku masih bisa kontrol lah paling tidak. Nggak yang langsung gitu, enggak. Cuma itu lumayan kayak musik aja gitu. Dibilang nggak kompeten, dibilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Itu aku kesel loh. Tapi psikiater aku bilang gini, Pak, Bapak tuh sekarang momennya lagi energinya gede banget nih karena amarahnya lagi gede sekali. Salurin energinya untuk bikin sesuatu. Itu pasti akan jadi bagus banget. Gitu. Aku kerjain. Jadi I give all my anger energy itu untuk jadi suatu produk. Jadi satu bisnis. Ini lagi proses. Lagi proses. Jangan kegedean Pak Kopo, apinya jangan kegedean. Enggak. Tetap masih khawatir. Iya, masih ditakar kok, masih ditakar. Ya? Masih ditakar. Terus yang kayak sekarang lebih bisa ngerem gitu. Udah capek nih nggak bisa gitu. Lebih bisa ngerem. Cuman ya gitu. Jadi kayak aku oke, let's do it gitu. Kamu sering ke gunung berkomunikasi dengan dirimu sendiri yang dengan roh halus nggak ada bersikir dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya dari kemarin-kemarin itu kamu sudah tahu ada sesuatu kemarahan, keresahan di dalam hatimu yang kamu cari kedamaian. Iya, betul sekali. Dan ternyata itu tidak bisa hanya sekedar ditutupi. Nggak bisa ditutupi. Tapi harus disadari. Harus disadari, betul sekali. Dan satu lagi kan orang-orang suka bilang gitu ya. Sholat aja, zikir aja, kembalikan ke Allah. Nggak cukup bro. Nggak cukup, lo butuh bantuan, nggak bisa. Udah, iya, sholat, zikir, mengenal Allah, mendekatkan diri sama Allah itu penting. Untuk jadi base-nya kita. Fondasinya. Ya kan? Tapi tetap butuh bantuan orang untuk ngorek masalahnya, untuk tahu. Karena kalau nggak, ya nggak akan kemana-mana. Gitu. Iya. Jadi zikirmu, sholatmu, doamu itu ya Allah jawab kemudian. Betul. Dengan kamu Betul. Baru tadi Mbak aku bahas gitu. Ini kan baru pulang kerja gitu ya. Aku bilang gini, aneh ya. Aku sama timku lah gitu. Aneh ya. Kita bisa ada di titik ini sekarang gitu. Dari yang tadinya mungkin yang satu punya masalah apa, yang satu punya masalah apa, aku punya masalah apa. Kok kita bisa bareng-bareng dan kok kita bisa dapat ini, kok bisa ngerjain ini segala macam gitu. Terus kita aneh ya. Terus ada timku satu bilang, ini doaku sih mas. Terus yang satu bilang, iya, aku juga doa seperti ini sih. Terus aku juga bilang gitu. Iya, aku juga ngomong gitu. Aku emang berdoa gitu bahwa temukan aku dengan orang-orang yang baik, yang tidak membuat susah. Gitu. Yang bisa menghargai orang lain. Yang bisa tahu value aku tuh di mana. Itu doanya aku. Dan dipertemukan tuh rasanya kayak, oh iya ya, dijawab lagi. Walaupun prosesnya masih pakai depresi. Tapi kan kamu dipertemukan oleh Dave. Dan Dave adalah seseorang yang dipercaya Allah untuk menyampaikan pesan itu. Tahu nggak Mbak? Untuk menyadarkanmu. Iya, tahu nggak Mbak? Aku belum pernah bilang sama dia, tapi I love him so much. I love him so much. Dia teman berantem aku. Nah ini sekarang gue baru mau nangis nih. Aduh.
aku ngerasa kayak dia nyebelin. Dia ganggu banget. Itu orang ganggu banget. Tapi Dave itu tuh kayak apa ya Mbak ya? Kayak God sense. Dikirim Tuhan tuh emang kayak ya udah ada di situ gitu. Yang kadang aku suka gitu. Tapi setiap hari tuh aku kayak kayak growing together terus gitu. Yang kayak ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. And I'm thankful for that gitu. Aneh ya. Dulu aku padahal marahan banget loh sama dia. Waktu kiss? Sesudah kiss. Wih gila, kacau berantem ya. Berantem Mbak. Di acara kalau ketemu balik badan. Gara-gara? Banyak lah, aku nyebelin. Tapi juga dia waktu itu nyebelin banget sih. Jadi aku tuh emang punya kecenderungan ganggu Mbak. Jadi suka bikin orang keki gitu. Nah, Dave tuh sering banget aku gituin, jadi dia udah marah banget. Ya udah, boom gitu. Contohnya kamu bikin keki Dave tuh gimana? Wah banyak, sampai sekarang juga dia masih sering keki sama aku. Apa ya misalnya ya kayak apa ya? Misalnya dia gini deh yang simpel aja ya, dia udah niat banget dandan gitu ya. Wah dia udah merasa keren banget. Lu pakai baju apa sih? Keki dong. Dia udah ngerasa dia keren banget. Dan kamu tahu itu bagian yang... Nah kadang-kadang suka nggak sadar, tapi begitu udah ngomong, ya salah gue. Gitu. Terus udah gitu dia kan nggak suka dikritik di depan umum ya. Dia nggak suka dikritik di depan umum. Terus aku lupa. Jadi kalau lagi diskusi gitu di meeting gitu ya, bla bla bla, ya lu nggak gitu sih, harusnya lu tuh gini. Dia gitu. Astaga. Ini Dev marah nggak nanti kita omongin di sini kayak gitu? Tahu. Tapi dia habis itu udah bisa yang kayak gini. Bo, gue suka lo digituin. Terus aku jadi mulai ngerem gitu kayak kalau udah berdua baru aku ngomong, Bo ini tuh gini. Tapi juga ngomonginnya nyampeinnya masih pelan-pelan gitu. Terus dia kayak, oh iya, oke. Gitu. Wow. Tadinya kita mau nanya apa, ternyata kita dapat lebih banyak lagi. Iya. Iya gitu Mbak. Jadi it's quite a journey. Yes. Dan aku nggak tahu apa yang akan aku hadapin lagi setelahnya, karena balik lagi tadi ternyata puncaknya tuh macem-macem. Yes. Ya, titik baliknya juga macem-macem. Betul. Tapi aku belajar banyak sekali hal gitu. Ngomong soal puncaknya banyak sekali, aku inget banget nih, ini sharing cerita aja ya. Waktu aku habis ngelahirin, terus kan harus cuti dulu kerja apa segala macam. Ibuku tuh kasih buku Oki Asokawati. Nah di Oki Asokawati itu Mbak Oki tuh cerita di situ ketika dia waktu jadi Pragawati, kan dia selalu yang tampil terakhir, sampai suatu hari ya lama-lama dia sudah tidak lagi menjadi apa istilahnya yang terakhir gitu Muse-nya gitu. Dia ngerasa kayak ya gimana gitu. Dan itu menjadi pergulatan, tapi kemudian dia menemukan hal yang lain yang kemudian dia bisa akhirnya berproses sampai di puncak lagi. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa hidup ini nggak cuma ada satu puncak gunung gitu. Betul. Kalau kita sudah sampai di puncak, tenang aja masih ada gunung lain yang bisa kita daki sampai ke puncak. Betul Ya? sekali. Betul sekali. Yes. Dan ini kamu sedang menaiki gunung yang lain. Iya. Iwa terima kasih banyak sudah sharing hari Mbak, ini. Yes. Aku yang terima kasih banyak. Susah sekali menahan emosi di acara ini. Tapi kamu berhasil. Gila nih orang. Thank you so much. Aku belum pernah cerita ini di mana-mana. Ya mungkin karena nggak ada yang ngundang juga ya. Iya gitu nggak. Tapi wah ini gila sih. Karena kalau ada orang yang ngomongin aku segala macam, banyak nanya ini itu, sebenarnya terjawab di sini. Kenapa Iwet memutuskan ini? Kenapa Iwet memutuskan itu? Kenapa Iwet begini? Kenapa Iwet begitu? Itu tadi jawabannya semua. Gitu. Termasuk kayak kenapa Iwet jadi public enemy segala. Jawabannya ada semua di sini. Ini belum pernah aku ceritain di mana-mana. Dan nggak pernah plan juga untuk cerita. Tapi dia bongkar sebel. Berarti mungkin salah satu hal yang
yang itu tadi jawaban doamu untuk bisa memberikan impact adalah ketika kamu bisa berdamai dengan proses kehidupanmu dan kamu bercerita di sini dan orang bisa belajar bersama dari pengalaman orang lain gitu. Which is itu adalah kamu. Betul. Mudah-mudahan bahwa ya dalam hidup kan kita namanya juga hidup kan, kita ketemu sama orang lain. Ada hal yang kemudian menjadi trauma, kesedihan, kemarahan dan lain sebagainya. Dan itu menumpuk menjadi kemarahan, depresi, berproses dan lain sebagainya. Tapi ya itulah ibaratnya sakit ya, tapi Allah sudah sediakan obatnya, gitu kan. Bener. Sama satu lagi ya Mbak. Allah hadirkan orang-orang gitu. Iya, satu lagi ya Mbak. Setiap kali orang ngomong gitu ya, kok lo nggak cari kerjaan dulu sebelum pindah segala macam. Waktu pandemi tuh Allah mengajarkan aku bahwa apa Mbak kalimat tepatnya yang akan kucukupkan nikmatmu, gitu kan ya. Itu percaya banget lah aku Mbak. Iya. Gak akan kurang Mbak, gak akan kurang sama sekali Mbak. Enggak, kitanya jangan suka ketakutan. Gak akan kurang. Masya Allah. Ada momen yang benar-benar kayak waktu pandemi gitu ya. Wah gila gimana nih, gak ada uang, gak bisa nih gimana gitu ya. Jeleng masuk uang, hidup lagi. Udah obatnya zikirin aja. Setiap kali udah kayak, nih gimana nih, zikir lagi. Kita aja udah. Aku bawa tasbih kemana-mana. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku di kantor tuh, aku pengen punya ruangan sendiri. Bukan karena mau sok-sokan. Aku butuh zikir. Aku butuh nyepi. Gitu. Jadi setiap kali apa-apa, ya udah gitu. Mentok nih. Bingung gimana ya. Zikir. Gitu Mbak. Aku seneng banget ya kayak di ngobrol sama kamu nih ya. Itu kemarin ngomong sama Opik juga, dia bilang, karena dia kan pencipta lagu, dia bilang gini, saya ya bisanya gini, dia bilang gini, tapi dalam setiap kehidupan manusia itu disitulah ayat-ayat Allah. Janji-janji Allah itu menjadi bukti. Gitu. Perjalanan kamu yang tadi kamu bilang ya. Mungkin sebetulnya pada saat itu kenapa dibikin gak enak? Karena mungkin Allah bilang udah cukup wet, selesai, gitu kan. Tapi kamu ntar dulu, mesti pegangin gitu sampai gitu kan. Ada surat favorit aku ya Mbak kalau ngomongin ayat Al-Quran itu adalah itu loh Mbak yang kayak semua masalah tuh pasti akan selesai. Itu ayat yang selalu aku baca. Di balik bersama kesulitan. Iya selalu pasti ada jalan itu. Al-Insyirah. Iya Al-Insyirah. Depannya yang mana? Alam nasroh. Alam nasroh kasadrok wa wadokna angka wizrok alazi angko dodohro wa rofana laka zikrok. Itu aku baca terus, itu aku tahu dari Mbak Najwa. Mbak Najwa selalu bilang, jadi ayahnya Abi Quraisy Shihab, wah I love Abi Quraisy Shihab, selalu bilang kalau lagi ada apa-apa baca ayat itu. Baca ayat itu aku baca dengan sepenuh hati. Aku baca dengan sepenuh hati, benar-benar aku baca sepenuh hati. Aku yakinin, aku imanin bahwa ini akan selesai, ini akan lewat. Udah itu aja, diam aku baca itu terus gitu sama Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, udah itu aja. Terus sampai gini, kayaknya cara yang bagus juga ya. Ya karena kadang-kadang ya kita dalam kehidupan kadang suka lupa purpose atau bingung nih karena kita tergulung rutinitas, ya kan? Padahal sebetulnya ketika tadi, makanya kamu ketika bilang, this is aku sedang menjalani my purpose dan kamu berkaca-kaca. Ya karena itulah kita manusia di dunia ini kan. Kita menjadi hamba Allah, mengapain sih? Tugasnya apa? Betul. Dan ketika kamu, ini. Nah kita bahagia karena kita menemukan. Kita tahu lagi apa tugas kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah di dunia ini. Gitu Mbak. Iwet, thank you so much. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih aku udah diundang ke sini. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih. Oh wow. Wow, aku selalu percaya semua orang punya cerita yang amat sangat luar biasa kaya untuk dibagi, untuk kita belajar gitu. Kamu salah satunya. Mudah-mudahan. Dan wah ini kalau aku sedetilin satu-satu banyak sekali. Tapi aku yakin ada banyak kita nggak. Ya Allah sudah siapkan jalannya. Kita harus percaya. Kita harus jalani. Kadang kita bisa di satu PR, di PR lain kita masih belajar untuk tadi ikhlas dan pasrah. Betul. Ya kan? Betul.
Dan hidup ini terus berproses. Walaupun Iwe tadi bilang ternyata depresi, sudah memaafkan ternyata masih ada. Dan sekarang gimana? Lebih bahagia. Tapi ya itu, hidup itu tidak simsalabim. Correct. It's a journey. Yes. It's a journey. Iya. Dan itu indah sekali. Betul sekali. Apalagi ketika sudah melewatinya dan sudah bisa diceritakan. Betul. Sukses untuk kamu. Terima kasih banyak, Mbak. Terima aku dong sebagai ini. Ser kamu. Nanti ngobrol ya. Oke. Terima kasih juga buat Anda semua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dipetik. Yang sedang mengalami masalah, barangkali cerita ini bisa membuat kamu semangat, menemukan cara, menemukan hikmah, menemukan penghiburan. Amin. Amin. Spill the tea. Hai. Lady Grey, bukan Earl Grey. Earl Grey. Okay then, let's spill the tea.